Jadi nama saya bisa terbaca dari jauh ya. Nama saya Mulyono. Nah, ini biasa nama Mulyono ini identik orang dari mana kira-kira? Ya. Namun demikian saya lahir di Selang, ya, di Selang Lombok Timur. Orang tua bapak orang Jawa, kemudian ibu orang Selang. Nah, saya sekolah, namun saya besar di Mataram, ya, besar di Mataram, kemudian menjadi TNI sudah 32 tahun, kemudian sudah 32 tahun yang lalu. Jadi harapan saya kepada adik-adik, kepada anak-anakku sekalian, sekiranya nanti kalau sudah tamat sekolah SMA, ada yang mengikuti jejak kami untuk menjadi prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Kemudian saya berdinas di Koramil, ya, tepatnya di dekat SMP 1 Pringgabaya. Di Koramil atau di depan SMP 1 Pringgabaya. Saya mempunyai 3 orang anak. 3 saya di Labuan Bajo. Tugas keseharian sebagai Babinsa Desa Sriniunggul. Ada yang tahu kira-kira Babinsa Desa Sriniunggul? Nah, Desa Sriniunggul itu yaitu sebelah utara Desa Labuan Lombok, pecahan dari Desa Induk Labuan Lombok yang kemudian pecah ke Desa Sriniunggul dan Burung Malang. Nah, jadi adik-adikku sekalian, wawasan kebangsaan itu yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dari diri bangsa yang berlandaskan 4 pilar kebangsaan. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya 4 pilar kebangsaan, ya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, jadi inilah cara pandang kita bangsa Indonesia untuk mengelola negaranya sendiri, yang mana implementasinya tadi yaitu implementasi daripada wawasan kebangsaan. Wajib kita ketahui, ya, wawasan kebangsaan ini mempunyai banyak arti, ya. Bagaimana termasuk tadi salah satunya kita sudah melaksanakan upacara bendera ini, bagaimana kita menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Tidak dapat kita bayangkan bahwa andai kata saja negara kita Indonesia ini masih dijajah oleh negara-negara penjajah seperti Jepang dan Belanda, ya. Dulu ketika zaman penjajahan, jangankan kita hidup seperti ini, ya, kita tidak diberikan bersekolah, kita tidak diberikan belajar, ya. Ketika ada anak-anak yang belajar sudah dikejar, ya, ditembak oleh penjajah. Oleh sebab itu kita patut bersyukur semua di zaman sekarang ini kita dapat bersekolah, ya. Jadi harapan bapak-bapak guru kalian, harapan orang tua kalian, pada saat kalian bersekolah betul-betul kalian bersekolah. Nah, inilah salah satu daripada implementasi wawasan kebangsaan kita, ya. Perlu kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan itu sangat-sangat penting, ya, karena tanpa memiliki wawasan kebangsaan kita tidak bisa mempunyai rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara kita ini. Kemudian kita tidak bisa memiliki rasa kebanggaan, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Namun contoh kecilnya kita ambil daripada implementasi daripada wawasan kebangsaan, ya. Dari kalian berangkat ke sekolah, tadi sudah kami sampaikan, kalian bangun tidur, kemudian bangun tidur diperbaiki, ya, dibantu orang tuanya,
diperbaiki tempat tidurnya, kemudian bangun tidur, sholat, setelah itu mandi baru berangkat ke sekolah. Nah, mungkin ini sudah disampaikan berulang-ulang kali sama bapak ibu guru, anak-anakku sekalian ya. Tentunya aturan-aturan ini harus kita taati. Kemudian tiba di sekolah, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana pelajaran-pelajaran sekolah yang telah diberikan kepada kalian semua. Tentunya kalian serap dengan baik agar supaya kalian menjadi anak-anak yang berprestasi, dapat membanggakan kedua orang tua, dapat membanggakan bisa membawa nama baik sekolah, bisa berguna bagi agama, negara dan bangsa ya. Jadi jangan sampai kalian terlarut dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Kemajuan teknologi sekarang ini begitu pesat ya, luar biasa dari segi negatif maupun dari positifnya, semua itu ada. Namun bagaimana kita anak-anak sekalian dapat menyikapi semua ini agar supaya berguna baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian implementasi daripada wawasan kebangsaan itu, bagaimana kita mencintai produk-produk dalam negeri ya. Seumpama kita beli pakaian, berilah produk-produk Indonesia ya. Dari situlah kita bisa mengangkat nama baik bangsa dan negara kita ini dengan membeli produk-produk buatan negara kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwa yang sangat-sangat penting kami sampaikan ini yaitu tentang peredaran bahaya narkoba ya. Peredaran bahaya narkoba yang kita ketahui bersama bahwa narkoba ini sangat berbahaya ya, dapat merusak generasi muda, sehingga negara-negara luar sudah mengincar Indonesia ini ya untuk dijadikan jadi salah satu sarang narkoba. Kenapa demikian? Karena di negara kita ini bisa dikatakan hukumnya masih lemah, sehingga para bandar